Loh, kok nggak diminum obatnya? Ya gimana mau sembuh kalau nggak diminum obatnya? Sembuh juga buat apa, Bu? Pak, Duh, kenapa lagi sih? Duh, jangan mati dulu dong. Kenapa sih? Ya udahlah. Halo, Oh ya, kok belum tidur? Kamu udah sholat isya kan, Nak? belum. Ini Damar lagi nyusun skripsi, tapi kayaknya nggak ke-save deh tulisannya. Kalau nggak ke-save, nanti bisa ditulis ulang lagi kan, Nak? Ya biasanya juga gitu ya. Terus kenapa, Nak? Ya orang lain udah lari ya. Tapi Damar masih diem di tempat. Kalau gini terus Damar gak bisa lulus ya. Saya bisa bantu apa, Nak? Supaya kamu bisa lari cepat. Sebenarnya masalahnya di laptop sih ya. Udah butut. Berarti laptopnya harus diganti ya, Nak? Ya iya ya. Iya, nanti ayah usahakan secepatnya ya, Nak. Ya, tapi kapan ya Damar butuh laptop secepatnya? Ayah nggak tahu kapannya, Nak. Tapi kamu jangan lupa doain ayah sama ibu ya. Tapi kalau emang gak bisa, gak usah janji deh ya. Dulu Ayah juga sering tuh ngajak Damar jalan-jalan ke luar negeri. Tapi sampai sekarang gak ada tuh kita jalan ke luar negeri. Yaudah ya, Damar mau istirahat. Iya, Nak. Sholat dulu. Damar, Pak. Iya, Bu. Kalau ada niat, ada tekad, mau kayak gimana pun hambatannya, gak bakalan jadi masalah, Pak. Damar udah ketinggalan banyak, Bu. Dia harus ganti laptop secepatnya. Pak, utang kita aja belum selesai, Pak. Itu nanti Bapak urus, Bu. Urus gimana, Pak? Bapak urus pelan-pelan. Habis ini juga selesai. Ya apanya yang selesai? Ini, Pak. Pelan-pelan. Bapak mau ke kamar mandi dulu.
Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa, Nak? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Riko, kamu pulang, Nak. Gimana tadi perjalanannya? Bu bikinin teh ya. Ngapain datang? Peduli apa sama ayah? Dan gak usah ngajak ribet dulu ya. Damar, ambilin abangmu kamar, Nak. Woi, Wancun nyari rumah. Wih, siapa nih? Jagoan lo. Serem juga bang. Dari siapa, Bang? Bener kan? Ini rumahnya Amar yang kemarin. Sayang juga ya. Padahal belum selesai tuh. Abang, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gini adek. Sebaik-baiknya bapak lo, kalau ngutang gak dipulangin ya. Maksud lo apaan? Bisa bayar gak lo? Apalagi nih, Mas? Kemarin kan udah selesai. Apanya bu yang selesai? Napasnya apa utangnya? Mau berapa? Nah hanya dia. Siap denger lo. Nih. Dari sini sampai sini ya sebesar inilah kira-kira. Lebih dari rumah ini. Nih ya, besok gua sama Yanto balik ke sini. Sampai lu belum bisa bayar, siap-siap lo tidur di jembatan. Yuk. Pasti ada jalan keluarnya, Bu. Kita usahain pelan-pelan ya. Dulu, bapakmu juga selalu bilang gitu, Rik. Masih ada tabungan, Bu, sedikit. Jangan, Rik. Bu, Jangan habisin hidup kamu di sini, nah. kita bisa hadapin bareng kok, Bu. Ibu mau ke rumah Kurian. Bu, Deket kok. mending gak usah kalau harus tutup udang lagi, Bu. Gak punya pilihan lain, Rik. Bertahun-tahun ninggalin ibu. So jadi jagoan lo sekarang. Pola pikir lo gimana sih, Rik? Ya bisa ya, kalau ngomong baik-baik. Bisa. Kalau lo nggak ambil keputusan bodoh, Rik. Tujuh tahun lo ninggalin kita. Giliran udah hancur kayak gini baru lu balik. Gue balik karena lo, karena ibu, karena rumah ini, Dam. Lo yakin rumahnya masih bertahan lama? Mau lo apa sih, Dam? Mau gua apa?
Sekali aja, Rik. Lo ada. Sebelum semuanya hancur. Lo udah berusaha, Dam. Mana usaha lo, Rik? Gua nggak pernah lihat. Gua kerja, Dam. Lo tuh nggak Lo yang nggak ngerti, Rik. Di kampus gua ketinggalan. Lo nggak paham kan? Karena lo nggak pernah kuliah. Gua kalau ada kesempatan buat kuliah, pasti bakal gua ambil, Dam. Lo pikir gua enak di sana? Gimana gua tahu? Kalau emang gak pernah cerita. Gue emang gak pernah cerita. Karena gue tahu lo sama ibu juga lagi berjuang. Jadi dengan seenaknya lo pergi gitu, ninggalin kita. Gue pergi bukan buat seneng-seneng, Dam. Waktu itu duit di rumah cuma cukup buat makan. Terus Gua nggak pernah minta lo. lo emang gak pernah minta. Makanya lo gak tahu. Mereka selalu milih lo. Gue gak bisa marah. Gue milih buat ngerti. Gue keluar. Gue kerja apapun. Hasilnya gue kirim ke rumah. Ya terus kenapa? Terus lo bisa kuliah, tanpa lo harus mikir besok makan apa. Semua gue lakuin buat lo, Dam. Buat gua. Bantuin gua. Mana, Rik? Gua tetap susah. Gua nggak pernah ngerasa dibantu. Damar, ayo makan nak. Kalian kok diam-diaman aja sih? Besok abangmu udah mau balik loh, Dam. Pasti Bu. Udah kan mau skripsian. Jangan gitu sama ibu. Pasti. Diam lu. Apalagi sih? Kapan selesainya sih kalau gini? Mana besok gua harus bimbingan lagi? Ayah juga udah gak ada. Dapat laptop dari mana coba? Halo Zal. Kenapa lo? Nggak biasanya gini? Laptop gua
Blue screen lagi, Zal. Mana bab 1 belum selesai. Padahal besok gue mau ada bimbingan. Laptop lu lagi dipakai gak, Zal? Oh, itu. Maaf, Dam. Gue lagi nggak bisa bantu. Laptop gue lagi dipakai juga buat revisian, sama dipakai buat ngedit juga. Kenapa lo nggak coba ke warnet aja? Boro-boro ke warnet, Zal. Buat makan aja gue susah sekarang. Kenapa ya? Skripsi gue kayak banyak banget masalahnya. Teman abang gue juga tai banget lagi. Gue bingung, Zal. Mau minta tolong ke siapa? Gue ngerasa sendiri banget. Dam, kayaknya masalahnya bukan ada yang mau nolong lo atau enggak deh. Tapi lebih ke siapa lo minta tolongnya. Maksud lo apa, Zal? Dam, kalau lo berharapnya sama manusia, ya capek juga. Sebenarnya, lo nggak bakal pernah sendirian, Dam. Udah dulu ya. Gue mau lanjut nulis lagi nih. Zal, makasih ya. Aman, Dam. Bu. Bu. Ibu. Iya, Nak. Damar mau balik ke kosan. Mau balik sekarang? Riko juga udah balik ke Jakarta tadi subuh. Apain peduli sama Riko sih, Bu? Gus, dia tuh abangmu loh. Lain kali kamu yang sopan kalau ngomong sama dia. Sopan sama orang kayak dia buat apa? Ya udah, Damar berangkat, Bu. Nak, itu di kamar ibu ada titipan dari abangmu. Titipan dari Riko. Bu. Bu, ini apa, Bu? Alhamdulillah. Kemarin itu... Bu, Ya, Nak? laptop Damar udah nggak bisa dipakai ya? Harusnya masih bisa dipakai sih, Rik. Kalau diganti gimana, Bu? Kemarin Riko habis dapat lemburan. Riko, kalau kamu nggak mampu, jangan kamu tanggung semua. Nggak semua kok, Bu. Selama masih bisa, Riko bakal usahain. Riko juga nggak lama kok di sini. Paling lusa udah balik. Hati-hati ya, Nak. Dari sini sampai tempat kerjamu jauh loh. Halo?
Bu, Pemirsa, kami perbarui informasi dari kecelakaan maut di ruas tol Cipali kilometer 188. Sebuah bus antar kota antar provinsi mengalami remblong dan kebocoran tangki bensin hingga menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terguling dan meledak. Berdasarkan laporan terbaru tim evakuasi di lapangan, seluruh penumpang dan awak bus yang berjumlah 21 orang dinyatakan tewas di tempat akibat ledakan hebat. Hingga saat ini, proses identifikasi korban masih terus dilakukan oleh petugas. Wih, siapa nih? Gacoan. Ini rumah Nyanto yang kemarin.